Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para pendengar, bapak semuanya, serta kakak adik semuanya, tidak hentinya kita bersyukur atas nikmat Allah yang saat ini kami mau mengupas, mau membahas permasalahan kota tercinta yaitu Kota Demak, sekaligus apa yang kita kaji, apa yang kita paparkan ini nanti bisa kita tanyakan kepada Bapak Haris. Silahkan Bapak Haris untuk memaparkan hal-hal yang sekiranya perlu dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Ruli. Ini sebagaimana tadi pengantar dari Bu Ruli, kami selaku wakil dari masyarakat, dalam hal ini kita akomodir dalam forum komunikasi masyarakat Demak atau disingkat FK Masdik. Ya. Sebelum kita pembicaraan lebih lanjut, Bu Ruli, ini flashback dulu. Zaman Pak Bupati Tahirin, kita pernah audiensi dengan beliau berkenaan dengan banyak hal, dan di situ difasilitasi, diakomodir oleh beliau dari Diperindakop, Bapeda, kemudian PU dan sebagainya. Beliau menghadirkan dan kita sempat terjalin komunikasi lebih berlanjut. Di era kepemimpinan Ibu Esti ini, dan mudah-mudahan akan lebih baik lagi, dan penerusnya nantinya juga akan lebih mensejahterakan masyarakat Demak, memberikan kebanggaan bagi masyarakat Demak. Baik Bu Ruli, ini kami membawa satu konsep, Bu Ruli. Sebagaimana kita tahu kalau di Demak itu tagline-nya Demak beramal. Sesungguhnya itu baik dan saya mengapresiasi, itu sudah cukup lengkap lah. Tapi dalam pemikiran kami itu konsep yang sederhana sebenarnya, kota yang setara dan bermartabat itu sudah mencakup semuanya. Kenapa setara bermartabat? Setara dengan daerah lain, kemudian bermartabat itu tidak kemudian diposisikan kita menjadi masyarakat yang tidak cukup membanggakan, tidak cukup membanggakan. Itu yang dan latar belakang kami sendiri sebenarnya kayak kecil dari Demak, lahir di Demak, puluhan tahun saya di Demak, hanya cukup waktu untuk berkelana di Kudus 5 tahun, di Pati hampir 7,5 tahun, kemudian pernah di Jogja 4 tahun, senantiasa pulang perginya itu melewati Magelang, kemudian pernah tinggal di Jepara 2 tahun dan seterusnya, sehingga kami membandingkan dengan daerah tempat lahir saya ini agar lebih berkesetaraan dan bermartabat tadi dulu. Itu mungkin pengantar dulu, kita membawa konsep untuk bisa membawa semacam mindset baru bagi pemerintahan yang sekarang dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintahan berikutnya, apalagi utamanya di eranya Ibu Esti yang relatif cukup muda, dinamis. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Begitu Bu Ruli. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi sudah bisa mengantarkan kita untuk bagaimana kemajuan Kota Demak, bagaimana Demak ke depan. Nah, dalam hal ini yang perlu saya lihat, saya komentari itu bahwa dilihat dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia itu memang mendominasi untuk kemajuan Kota Demak. Nah, dalam hal ini walaupun tadi Pak Haris menyampaikan sudah berkelana dari daerah ke daerah, tapi saya sendiri memang lahir dari Demak dan belum pernah ke daerah lain. Saat ini pun saya juga bertempat tinggal di Demak, itu melihat perkembangan Demak yang sudah luar biasa. Hanya beberapa hal yang menjadikan perlu kita kembangkan yang lebih signifikan, khususnya kalau melihat dari letak geografis kita ini, bahwa Demak adalah penyangga dari kota Semarang, kota ke Kudus, ataupun kita melihat bahwa Demak itu juga masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Nah, di sini
disitulah saya ingin bertanya kepada Pak Haris, bagaimana kalau dilihat dari letak geografisnya supaya Demak itu menggali sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya untuk menjadi lebih Demak beramal, bersih, elok, rapi, anggun, maju, aman, lestari, dengan tadi yang dilanjutkan untuk berkesetaraan dan bermartabat. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Bu Ruli. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, potensi Demak itu sebenarnya cukup besar, Bu. Kita perhatikan di situ ada pertanian yang cukup menjanjikan. Artinya berhektar-hektar tanah yang relatif subur itu sudah cukup memberikan harapan pada masyarakatnya. Kemudian di sana ada kelautan dan perikanan yang luar biasa juga. Terus di kawasan industri juga di sana ada Sayung, kawasan perdagangan di sana ada Meranggen. Wisata religi dalam hal ini ikonnya Demak itu Masjid Agung dan makam Sunan Kalijaga. Kita perhatikan juga UMKM sangat banyak di sini, sehingga itu potensi Demak yang memang harus kita kombinasikan, kita elaborasikan menjadi pertumbuhan perekonomian dan mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian tadi disinggung dari sisi letak geografis, kita tahu kalau Demak itu kan daerah penyangga ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Secara teori daerah penyangga itu akan memberikan hal yang positif, bukan ekses yang positif, bukan ekses negatif. Itu daya dukungnya harus dikedepankan lagi. Kemudian kita tidak juga menafikan kita adalah lintas Pantura. Lintas Pantura itu aksesnya sedemikian luar biasa menjadi jalan nasional. Artinya orang secara dinamis itu akan bergerak lewat jalur Pantura. Ya, kemudian kita berkaca ke historis. Kita tahu Demak adalah kerajaan Islam pertama dan kerajaan terbesar Islam terbesar Nusantara pasca Majapahit. Itu membanggakan bagi kita bahwa kita itu punya terahnya bahwa kerajaan terbesar dan pertama Islam Nusantara. Mengenai sosial ekonomi, ini menjadi potret bagi kita bahwa saya perhatikan masyarakatnya itu berkehidupan sederhana, Bro. Kemudian hanya saja karena kesederhanaannya itu terkadang image ini kalau ada beberapa rekan teman itu anggaplah ini sebuah masukan. Saya sebenarnya tidak cukup menerima, tapi mau gimana lagi, kita nggak bisa menyalahkan penilaian orang. Image-nya itu kita kok kota kumuh gitu, Bro Li. Ini sebuah potret yang harus kita lawan bersama. Nah, ini bagaimana caranya kita mensinergikan antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Barangkali itu, Bro Li, untuk kita melihat potret Demak itu sebagaimana tadi saya sampaikan. Gitu, Bro Li. Ya, terima kasih Pak Haris yang sudah menyampaikan panjang lebar lah kaitannya dengan nilai historis tadi. Kalau tadi sudah disampaikan letak geografisnya kita sebagai penyangga lah. Untuk yang nilai historis itu memang betul-betul membanggakan, apalagi sudah menjadikan bahwa Demak itu adalah kota wali, Demak adalah kota religi, wisata religi lah. Disitulah khususnya saya dan masyarakat Demak itu menjadikan bagaimana kota Demak ini betul-betul menjadi kota yang nyaman, yang aman untuk para wisata, untuk para wisatawan. Nah, inilah yang menjadikan kita semuanya warga Demak, apalagi saya Pak Haris, saya itu bekerja di Kadilangu, kebetulan di Kadilangu yang dekat sekali dengan makam Kadilangu, yaitu SD Kadilangu 1.
di situ banyak sekali yang namanya bis keluar masuk. Nah, di situ pun juga sepertinya penataannya pun mungkin perlu ditata ulang yang bagus, bagaimana supaya antara masyarakat Kadilangu dengan pemerintah daerah itu bekerja sama, sehingga nanti imbasnya akan tertata rapi, akan mensejahterakan dari masyarakat itu sendiri. Lagi pula perjalanan untuk menuju Kadilangu itu apabila pas rame-ramenya itu padat sekali, bahkan bis itu di jalan raya, sehingga kemacetan itu terjadi di mana-mana. Sementara Masjid Agung Demak dengan Kadilangu itu dekat. Lah, ini mungkin ada pemikiran bagaimana supaya wisatawan baik itu mancanegara, syukur sampai masyarakat wisatawan domestik maupun mancanegara mau masuk ke Kadilangu, perjalanan antara dari satu ke satu yang lain, jadi misalnya dari Masjid Agung Demak dengan Sunan Kalijogo itu ada sesuatu yang mengesankan. Jadi kesannya itu bukan kemacetannya, bukan kekumuhannya, bukan yang kurang bagus tanda kutip seperti itu, tetapi punya kesan nilai yang tersendiri. Apalagi dilihat dari nilai historisnya bahwa dulu Sunan Kalijogo itu dengan adanya naik getek atau seperti itu, mungkin bisa dikembangkan jalan melalui air yang sehingga mengasihkan ataupun bagaimana, mungkin ada solusi ataupun hal-hal yang menjadikan mewarnai Kota Demak akan semakin baik begitu. Ini gini Bro, saya tadi yang dicontohkan Bro itu hanya satu aspek tadi, satu lokasi gitu kan. Sebenarnya kalau kita potret lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, itu pembenahan, perbaikan dalam satu konsep yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu perlu dipikirkan. Artinya apa? Selama ini kita ngarahkannya itu ada anggaran, kita realisasikan apa? Artinya tidak dalam konsep jangka panjang. Kalau kita melihat, kalau konsep jangka panjang maksud saya begini, kita membacanya itu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Demak ini akan jadi apa? Kalau penanganannya ada masalah baru kita atasi, bukan proyeksi 10-20 tahun ke depan. Saya melihat dalam beberapa tahun terakhir ini kan, ketika jam-jam tertentu kemacetan di mana-mana, itu betul. Perlu langkah terobosan. Bagaimana harusnya ada jalan lingkar yang terbentuk, jalan lingkar yang bukan sekarang Buruli, tapi ada jalan lingkar tambahan di jalur kota itu sendiri, di jalur kemudian potensi wisata yang tadi saya sampaikan itu terintegrasi antara Kadilangu, Masjid Agung Demak, dan saat ini kawasan perdagangan. Artinya di antara lintasan itu mestinya ada yang berjajar yang agak elegan ditata, kemudian nggak terkesan negatif gitu kan, tapi diakomodir oleh pemerintah daerah, difasilitasi, kemudian insya Allah masyarakat juga mau. Kalau diberdayakan masa nggak mau kan, boleh mau juga. Hanya kemudian nanti penganggaran, kemudian pengoptimalan para aparatur negara dikoordinasikan dengan baik, saya kira masyarakat nyengkuyung Bro. Gitu. Nah, tadi kan saya matur nggih, mungkin ada terobosan jalan lingkar di sisi utara. Seperti saya melihatnya kan di Kudus Bro. Itu ada jalan lingkar selatan, jalan lingkar utara. Itu mengurangi kemacetan yang signifikan Bro. Kalau Demak di konsep jalan lingkar dari arah mana tadi SMP 1 ya, sampai ke perempatan pertigaan Jebor atau mungkin ke arah Trengguli, aksesnya ke Jepara itu sangat mengurai lagi kecamatan yang 10 tahun di depan saya yakin makin parah. Kemudian yang kedua, perlu terobosan juga di sana. Ada jembatan yang menghubungkan, jembatan yang sudah ada tetap ada jembatan lain yang menghubungkan antara Kadilangu dengan
Tembiring dengan Masjid Agung. Masyarakat yang selama ini dapat mengakses lewat jalan mana itu jembatan Betengan itu kan sudah over sudah melebihi kapasitas. Lah ini kalau ada jalan alternatif lain yang bisa mengakses langsung, perlu dipikirkan, dan saya meyakini masyarakat juga nyengkuyung untuk hal itu. Ini kalau kita skalanya lebih panjang lagi lah. Banyak hal sebenarnya Bu Ruli. Ini tadi berkaitan dengan Bu Ruli tadi menyampaikan mengenai Kadilangu, itu memang perlu koordinasi, tidak sebatas hanya kalau memang kata koordinasi itu seperti sederhana, tapi sungguhnya memang perlu proses yang sedemikian panjang. Tapi kita nggak harus menafikan koordinasi, kemudian sosialisasi, semacam bersinergi dengan masyarakat maunya apa dan sebagainya. Kita support anggaran, kita cari lokasi yang representatif, dan itu saya kira ada titik temunya, Bro. Hanya kita melihatnya jangan jangka pendek, kemudian jangka menengah, jangka panjangnya. Selamanya bagus. Gitu, Bu Ruli. Ya, terima kasih Pak Haris terkait dengan apa yang menjadikan masukan-masukan Pak Haris tadi. Jadi bisa ada dengan jalan dihubungkan antara Tembiring, Masjid Agung Demak, dan di makam Sunan Kalijaga itu. Nah, di situ nanti akan tumbuh UKM-UKM yang menjanjikan, yang dengan UKM yang meningkat, tentunya kesejahteraan masyarakat Demak itu akan luar biasa, karena dengan dikoordinir dengan penataan penjajah makanan atau souvenir atau apa saja itu tertata rapi, itu insya Allah akan mempunyai kesan, mempunyai rasa nyaman perjalanan, tidak ada kemacetan. Nah, di situ bisa menikmati UKM ataupun mungkin kerajinan dari Demak yang bisa dipamerkan oleh wisatawan gitu ya. Nah, sekarang yang terkait dengan apa yang menjadikan rencana kita itu memang kita memang harus bekerja sama, Pak Haris, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi koordinasi pemerintah jelas itu, terus masyarakat sampai ya mungkin bisa dikatakan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan sampai dari kelurahan, RT RW itu betul-betul ada sosialisasi yang menggugah. Ayo kita bersama-sama untuk memajukan Demak, ada perubahan Demak yang lebih untuk kesejahteraan kita, untuk menjadikan citra Demak lebih baik daripada yang lalu gitu. Oke, baik. Jadi gini, saya terinspirasi ketika Pak Jokowi sebagai wali kota Solo. Kemudian beliau hijrah ke DKI jadi gubernur. Di Solo itu dulu saya baca di Suara Merdeka, itu beliau mengumpulkan aparat sampai di tingkat bawah, dari mulai camat, perangkat kecamatan, kemudian kelurahan, sampai RT RW, enggak jelas ya, RT disertakan mandat, tapi dikumpulkan dalam satu aula. Beliau menyampaikan bahwa kondisi saat ini seperti ini, kita harus merubah visi secara kolegial, secara bersama, itu merubah mindset mereka bahwa memang kita harus berbenah. Berbenahnya tidak hanya atas, tapi berbenahnya dari bawah juga. Jadi ketemu di tengah. Itu beliau lanjutkan di DKI juga demikian. Tidak instan, tapi itu kadang beliau ngobrol di warung kopi, ya gitu-gitu. Itu hanya teknis lah. Itu yang jelas komunikasi terus bersambung. Jadi RT maupun RW desa itu diberikan kewenangan tanda kutip ya, kewenangan terbatas untuk menegur, memberitahu hal yang sebaiknya harus dilakukan masyarakat, warga. Kalau itu dilarang zona area perdagangan, ya sudah. Kalau ditegakkan. Iya, ditegakkan. Kalau memang mengharuskan secara habis bongkar, artinya gini, kalau berdagang boleh, tapi bongkar
habis dibongkarin maksudnya dirapikan kemudian ditempatkan di tempat lain, bukan kemudian di situ dibuat semacam bangunan semi permanen, apalagi semi permanen itu yang lagi-lagi tadi saya kembali ke di awal, saya ada teman Kudus sama teman Pati itu berseloroh, Pak Aris, kotamu orang kena Pak Aris, asem ya, wah, kotaku orang kena piye, wah, iki sungai Mekong ini ya, di situ saya juga tersentak itu betul. Memang hampir tiap hari saya lewat. Ini memang harus tadi saya sampaikan, harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah, kemudian stakeholder yang ada, masyarakat juga. Teringat gini bro, ada satu teori pada saat pemerintahan itu lemah, masyarakat itu semakin kuat, semakin eksis. Dalam konteks ini bro, pemaknanya kalau masyarakat tuh ngeyel bahasanya apa ya? Aturan ya, tapi dalam keadaan tertentu surapopo terus gitu. Sesungguhnya kalau nggak ada yang negur, nggak ada yang kemudian menegakkan aturan dan ketentuan, akhirnya tuh hal benar oleh masyarakat akhirnya tidak terkendali. Itu yang terjadi di tempat menurut saya gitu. Bukan berarti salah sepenuhnya masyarakat, tidak, tapi pemerintah dalam hal ini harus cukup punya semacam punya konsep prinsip yang memang harus dijalankan. Gitu. Kita tahu di sana perangkat aturan sudah ada, kemudian aparat sudah cukup dari mulai Satpol PP, kemudian beliau dalam hal ini pemerintah eksekutif itu punya penganggaran, kalaupun tidak cukup penganggaran ya multi years, perlu kerjasama, koordinasi juga sangat memungkinkan, mungkin kaitan dengan BPWS, PU Pengairan, aparat di tingkat bawah, itu sangat-sangat tinggal gimana kita punya visi yang tadi jauh ke depan, direalisasikan pada tiap tahunnya dengan ada perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan. Saya kira itu perlu. Kita bisa juga menggandeng CSR dari swasta, BUMN, sebagaimana yang dilakukan oleh tempat lain itu, bank yang dalam konvensional, itu bisa dijadikan sponsorship. Sementara kita di swasta, di perusahaan swasta itu juga bisa dialokasikan ke sana. Tapi kita harus menggandeng. Kira-kira itu Bro Li. Ya. Terima kasih Pak Aris dari paparannya yang jelas. Apa yang kita lihat, apa yang kita amati tidak usah jauh-jauh dari perjalanan Kusmara Kudus ada Sungai Mekong. Kita yang di dalam kota itu Sungai Tuntang itu banyak sekali yang membuat seenaknya sendiri, permanen di situ. Jadi tempat tinggal di situ, mungkin juga ada seperti buat kandang di situ, jadi campur aduk di situ, sehingga pengairan tidak dimanfaatkan sebagai pengairan dan tampak sekali kumuh. Sementara itu tidak jauh-jauh, tidak jauh-jauh yang sering kita lewati saja itu. Nah itu juga merupakan bagian kita harus kerjasama. Jadi masyarakat perlu tahu dan memang ada ketegasan bahwa peraturan harus ditegakkan. Kalau itu dibiarkan ya akhirnya itu tadi tempat parkir ya di situ, sampai kita lihat banyak istighfarnya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dengan cara seperti ini bisa akan lebih baik, lebih memahami bahwa masyarakat itu apa yang dia lakukan itu tidak benar dan kurang tepat gitu. Saya kira Bro, saya teringat gini, tadi sebagaimana jenengan sampaikan itu kan konsep penataannya seperti apa sih? Nggak usah kita terus kita kiblat di kabupaten sebelah menyebelah. Saya pernah di Kudus, di sana itu ada zona perdagangan kuliner. Di Magelang juga ada. Kalau di Kudus itu kan ada Lentok Tanjung ya. Kalau di
Magelang itu PKL Suryo Dinatan misalnya itu, PKL Mangkunegaran, kok Magelang Mangkunegaran, PKL Buah-buahan, atau pokoknya di Magelang itu ada zona-zona tersendiri dialokasikan untuk PKL yang memang habitatnya PKL tapi difasilitasi ditempatin satu tempat gitu. Di Jepara juga ada, Bu. Itu hanya tenda besar, di situ puluhan PKL, utamanya kuliner, malah jumlahnya nggak gitu banyak, artinya nggak segitu luas, hanya kurang dari 1 hektar, setengah hektar gitu. Di Padi justru semacam kayak alun-alun, 1 hektar itu dikelilingi oleh PKL semua kuliner, dia sore sampai malam. Nah itu kita sebenarnya sudah ada konsep itu, Bro. Kalau nggak salah tuh konsepnya di depan SMP 5 ya. Nah ya. Itu cuman memang perlu penganggaran yang lebih serius, penataan yang lebih rapi. Tapi secara konsep sudah baik. Kami mengapresiasi itu atas kepemimpinan Bu Esti. Nah ini mungkin sebarannya akan lebih diperbanyak. Harapan kita kan gitu. Ya, semoga. Yang selama ini kita amati itu penegakan hukum hanya ditempel, Bro. Ditempel di mana itu? Bantaran sungai, seolah-olah sampah di situ. Betul. Melanggar pasal ini dapat sekian denda itu loh. Iya. Baik di situ ada perda, ada aturan dari APU Pengairan. Cuman agak menggelikan juga. Di situ sudah terpasang jelas, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun nggak ada langkah yang signifikan. Ini kita akan lebih baik apabila tadi dari bawah ada yang saling negur, yang punya kompetensi kewenangannya itu berkolaborasi, anggaran, koordinasi, yang dipimpin dalam hal ini oleh Ibu Bupati, kemudian legislatif nyenggoyong bareng, bukan kemudian memangkas atau mematikan UMKM, bukan, tapi piye carane UMKM hidup, kotane bersih, masyarakat bangga gitu. Saya perhatikan kan kasus tadi kemacetan di mana-mana. Saya melihatnya mungkin 10 tahun ke depan gimana kalau nggak ada pengaturan. Bahu jalan yang mestinya sudah cukup lebar, 10 meter, mepet. Jadi berapa meter? Itu kemudian di situ mestinya bisa untuk lahan pakai. Saya lihat di daerah mana tuh, ke arah mana itu Sambangan. Itu kayak gitu, PKL yang mempersempit area jalan yang mestinya lalu lintas lebih lancar. Bisa. Ada beberapa titik sebenarnya mungkin akan lebih nanti secara lebih terkonsep kami nyampaikan di sini. Mungkin mana tadi ya, ada beberapa hal ini tadi. Kemudian arah mana tuh jembatan Betengan ya? Jembatan Betengan. Itu kita perhatikan meskipun ada pengaturan tidak boleh berlintasan, karena anggaplah satu-satunya jalan ketika pasar penuh, orang mau kemana lagi kalau nggak di situ? Akhirnya stuck di posisi itu. Aduh, gimana ini? Kadang orang dari wilayah kota kalau mau kota itu stres. Ini kalau pagi gitu kan. Ini makanya tadi saya sampaikan perlu ada langkah terobosan, ada langkah berani penganggaran. Saya kira nggak butuh anggaran besar dulu. Kalau untuk ukuran Demak ini satu jembatan gitu kan, kalau nggak bisa lewat anggaran kabupaten, kita bisa minta dari provinsi ataupun dari pusat. Mungkin dari anggota dewan juga bisa membantu dari proses penganggaran itu sehingga concern Demak ki harus anggaplah non sewu Bruli. Misal ini mukanya cantik, Demak itu saya anggap cantik. Tapi ketika di situ ada jerawat di mana-mana, aduh, agak dipoles gitulah. Jerawatnya itu anggaplah nggak bisa hilang, tapi agak dipoles gitu. Ini bahasanya analognya seperti itu. Kita jangan mengabaikan jerawat juga bagian dari kita juga, tapi
agak dipoles dan dikemas supaya cantik gitu. Ada beberapa titik juga yang tadi saya sebut dulu nih. Di situ bahwa daerah mana lagi nggih? Terminal Tembiring, perjalanan dari Tembiring ke Masjid Agung. Mestinya kan di area perjalanan itu dikemas yang agak elegan, enggak kayak gitu orang lewat bikin Demak piye toh, waduh kayak gitu. Ya itu hanya sebuah contoh. Perlu kalau kita putar itu banyak sebenarnya. Dengan pemikiran yang kira-kira mana lokasi yang tempat untuk kita akomodir pakai sistem zonasi. Tadi saya sampaikan kalau di Magelang seperti itu, di Jepara seperti itu, di Kudus, di Pati juga itu ada zonasi taman dan pedagang bunga. Ada zona perbengkelan dan jasa lainnya. Ada zona kuliner. Itu ditempatkan di masing-masing sesuai kebutuhannya di area itu. Kalau misal perbungaan dan taman itu mungkin deretan mana daerah Katonsari barangkali. Kalau perbengkelan lebih tepatnya dan jasa itu di daerah sekitar mana itu, jalan ke arah Betengan. Terus kuliner di mana itu yang perlu pemikiran lebih serius. Nah, ini perlu kolaborasi antar instansi. Gitu Bu Ruli? Ya, terima kasih. Berarti zona itu perlu dan di situ nanti akan tertata rapi, masyarakat pun juga senang. Oh, saya itu membutuhkan mau menservis mobil atau motor, berarti zonanya ada di daerah sana. Ya gitu nih Pak Haris. Saya kira apa yang menjadi keinginan kita bersama sebagai warga Demak ingin membuktikan bahwa Demak itu juga bisa seperti kota-kota provinsi yang lainnya. Insya Allah demikian ya, apalagi betul-betul melekat bahwa Demak itu merupakan kota santri, kota wali, dan di situ juga sebagai wisata religi, maka tidak usah jauh-jauh, situ saja dulu di kisaran kabupaten yang dekat dengan kota yang di kota lah, itu saja dulu. Nanti mungkin untuk yang jalur desa ke desa itu sepertinya sudah tidak ada kemacetan dan sudah betonisasi semuanya. Tapi yang di kota itu yang perlu kita pikirkan karena kemacetan ada di mana-mana. Demikian sepertinya itu yang sudah menjadi unek-unek masyarakat Demak. Dan mungkin Pak Haris ada tambahan solusi-solusi yang bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri, pasti ada dukungan dari masyarakat Demak. Monggo. Tadi saya keterangan tadi kan secara general dulu ya. Saya agak sedikit lebih mengerucut ini lebih spesifik lagi. Ini apa yang harus dilakukan? Itu kan dari konsep-konsepnya. Bahwa banyak sungai yang kemudian tidak seharusnya difungsikan yang lain, tapi kemudian difungsikan yang lain. Kemudian budaya masyarakat ini mestinya harus diedukasi, tidak kemudian dibiarkan. Kemudian hal yang lain itu, lalu lintas itu agar nggak semrawut. Gimana? Sebenarnya langkah pemerintah kabupaten ini sudah cukup ada pergerakan yang positif lah. Di situ ada betonisasi. Teman ada beberapa hal yang memang agak terabaikan, talut saluran agak lebih rapi bagaimana di sana. Bisa untuk menghindari larangan sudah, kemudian diparingi pagar pembatas kayak di kerajaan itu, jembatan kerajaan ke arah timur itu kan sudah ada pagar pembatas ya, itu mungkin lebih diperpanjang di sana. Dan tidak kemudian kalau masyarakat salah tanda kutip ya kita menegur dalam arti PPNS harus bisa diberdayakan. Pembongkaran mungkin bisa dilakukan tapi dengan cara-cara yang berkemanusiaan. Kemudian kita alokasikan itu langkah konkret. Ada ini saya agak nyentil ini. Ada sebuah sekolah Bu Ruli, saya lihat. Ada sebuah sekolah, ada sebuah balai desa, kantor desa.
itu persis di posisi saluran bahu sampai sungai. Agak miris saya. Ini mengedukasi secara negatif lah. Kecuali hal yang sifatnya memaksa, itu nggak ada memaksa. Hal yang memaksa kok ada berdiri di atas. Ini yang mungkin saya sebagai warga masyarakat itu konsep pemerintahnya masa itu kan. Piye sampai kayak gini. Ini kan kemudian berkembang menjadi mengedukasi masyarakat kayak diuruk. Itu. Bukan berarti salah ansih ya, tapi tidak pada tempatnya. Kita sebagai lembaga yang harus mengedukasi, tapi kita sendiri begitu. Tadi nggih, lalut saluran, kemudian pagar pembatas, trotoar juga perlu diperbanyak, taman di sana sini, dan membudayakan potensi masyarakat, potensi Demak ini, mengedukasi masyarakat untuk bisa senggoyong bareng, menggandeng dengan lembaga terkait, dan kira-kira itu insya Allah Demak bisa berkesetaraan dan bermartabat gitu. Terima kasih Guru. Terima kasih. Kiranya cukup ya Pak? Cukup ya. Pemirsa ataupun Bapak Ibu semuanya, ini tadi perbincangan kami berdua, yaitu dengan Pak Haris, bagaimana Demak untuk lebih baik dan bisa menerapkan visi misinya dan slogan Demak yang beramal. Insya Allah hari ini akan lebih baik dari kemarin, dan hari esok akan lebih baik hari ini. Itulah yang menjadi moto kita, sehingga kita menjadi warga Demak akan bangga dengan kota kita sendiri. Demikian, saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan banyak tutur kata yang kurang berkenan, kurang santun. Sekali lagi mohon maaf. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris.